Beberapa waktu lalu, tanah di Yogyakarta terasa bergoyang lagi ya. Getaran ini tuh bukan sekedar kejadian acak loh. Ini adalah suara dari sesar opak. Seperti ada truk besar melintas di dalam rumah. Guncangan yang tajam, yang vertikal. Kekuatannya tercatat di magnitudo 4,5. Ya, kalau di skala gempa bumi, angka segini masuknya sedang. Pusat gempanya itu cuma 11 km di bawah permukaan. Sesar opak ini adalah luka raksasa di kerak bumi. Panjangnya aja hampir 40 km. Bayangin, garis patahannya ini membentang dari pantai selatan, ngikutin alur sungai Opak, sampai membelah jantung wilayah Yogyakarta, dan finish di dekat Candi Prambanan. Nah, posisinya yang motong wilayah padat penduduk inilah yang jadi sumber kekhawatiran utamanya. Dan gerakannya ini nggak cuma satu macam, yang bikin dia jadi makin kompleks. Ada bagian di mana batuannya itu saling geser ke samping, itu namanya sesar geser. Terus, di bagian lain, ada blok batuan yang anjlok ke bawah, itu sesar normal. Nah, kombinasi gerakan menggeser sama menjatuhkan ini, menciptakan tekanan yang nggak terduga di sepanjang patahan, bikin dia jadi sumber gempa yang sulit diprediksi. Kedalamannya yang dangkal, yang seperti kita tahu artinya guncangan maksimal di permukaan. Sesar ini motong dua zona geologi yang karakteristik batuannya beda, yaitu Cekungan Yogyakarta dan Perbukitan Wonosari. Ini menciptakan titik lemah struktural. Sejarah membuktikan, sesar ini bukan cuma ancaman di atas kertas. Dia udah pernah nunjukin kekuatan penghancurnya dalam sebuah peristiwa yang nggak akan pernah kita lupakan. Gempa Bantul tanggal 27 Mei 2006 yang menewaskan ribuan orang, itu dipicu oleh pergerakan di sesar yang sama persis. Peristiwa tragis ini mengubah sesar opak dari yang tadinya cuma fitur geologis di peta, jadi ancaman nyata yang sudah terbukti kemampuannya untuk merenggut nyawa. Waktu para ahli geologi ngebaca bebatuan di sini, ada lapisan batu pasir kasar yang terbentuk dari endapan purba. Terus ada breksi batu apung, ini sisa dari letusan vulkanik. Ini jadi bukti kalau area di sekitar sesar ini udah mengalami berbagai macam peristiwa geologis yang hebat. Didorong, diangkat, dihantam, selama jutaan tahun. Dan ketebalan total lapisan batuan ini yang mencapai 50 meter, ini adalah bukti fisik yang nggak bisa dibantah kalau sesar opak itu adalah mesin geologis yang udah aktif dari zaman purba. Dan mesin itu sampai hari ini masih menyala. Para ahli menekankan 3 langkah krusial. Pertama, pas guncangan terjadi, coba kendalikan kepanikan. Ketenangan itu kunci, dan tolong banget, jangan pernah sebar hoaks yang cuma bikin situasi tambah runyam. Kedua, proaktif dari sekarang. Pelajari jalur evakuasi di sekitar rumah dan kantor. Pahami juga bangunan tempat kita tinggal itu memenuhi standar tahan gempa atau enggak. Dan ketiga, yang paling penting, jadikan BMKG sumber informasi terpercaya.